Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nahmadullah alladzi ahyana fi Indonesia baldatan mustaqillatan bi barakatillahi al-khadir wal muqtadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fathu ila akhir surah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Para jamaah Masjid Al-Ma'unah, kita di pertengahan Agustus ini juga di bulan Hijriah Muharram, bulan hijrah dari Jahiliyah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita bulan Agustus di Indonesia ini juga zikra, satu peringatan besar hijrahnya bangsa dari penjajahan untuk merdeka, menjadi merdeka. Ini tanggal 17 Agustus, 4 hari lagi ke beberapa hari lagi. Mari kita sejenak mensyukuri dan merenungi untuk upaya lebih memahami, untuk lebih tanggung jawab. Kita ini merdeka, tetapi ini ada tetapi masalahnya, itulah tantangan namanya. Ini ambil analogi ya, kias kemerdekaannya Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fathu, tatkala Allah turun pertolongannya, terjadilah kemenangan Mekah oleh umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada 9 Hijriah, setelah 9 tahun ada di Madinah. Nah, sekarang kita Allah mengaruniai kemerdekaan Mekah. Nabi dalam catatan saya menggunakan sorban hitam waktu itu. Mungkin inilah menjadi analogi kias pakaian peci hitam di Indonesia. Waktu proklamasi, para pemuka Indonesia, proklamator berpeci hitam, sampai sekarang menjadi kupluk hitam menjadi pakaian nasional. Kemudian para jamaah yang perlu direnungkan apanya lagi, yakni setelah merdeka Mekah dari kekuasaan jahiliyah dan dari keberhalaan, setahun kemudian Nabi haji terakhir, haji pertama dan terakhir, maka haji wada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cuplikan khutbah yang perlu kita renungkan. Khutbahnya apa yang perlu kita renungkan? Ya, inna syaitana qad ya'isa ayu'bada bi ardikum hadha. Setan sudah patah hati, patah kekuatan untuk diikuti, disembah di Mekah. Kayak penjajahan mungkin sudah patah lah, gak kuat untuk disembah, diadili di Indonesia, sudah pergi. Walakin, tetapi di sabda Nabi itu qad radiya ayyutha'a fima siwa zalik. Tetapi setan cukup
senang kalau mengikuti perilakunya, meskipun tidak langsung dijajah, diberhalakan. Meskipun berhala sudah bersih, tapi perilaku berhalaan akan ditansapkan terus kepada umat. Jadi analogi kita, kias kita para jamaah, penjajah sudah pergi penjajah. Tadi awal Portugis, tadi Inggris, kemudian Holland, ya, Belanda, Jepang, dan sudah pergi. Resminya kita declare proklamasi. Bibarokatillah, deklarasinya itu pernyataan syahadat kepada Allah sebagai kesaksian kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan kata Allah diakui oleh berbagai agama itu lafaz Islam Allah. Jadi tidak atas berkat rahmat Allah yang Maha Kasih Sayang. Ini karena deklarasi syahadat politik, maka yang dipakai Maha Kuasa. Itu di pendahuluan Undang-Undang Dasar nanti bisa ditelaah lagi. Ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Untuk kehidupan berbangsa supaya cerdas dan sebagainya. Nah ini sistem penjajahan yang datang di Indonesia yang ditansapkan ada 3 dulu. Gospel, penyebaran agama di luar Islam, dibawa oleh Eropa ke sini. Kedua nanti the Gloria, penguasaan untuk imperium, penguasaan, but the gold, mengeruk emas untuk kekayaan. Itu yang ditansapkan oleh Belanda, oleh penjajah, semuanya 3 biasanya orang menjajah suatu negara. Nanti keberhalaan waktu itu di Mekah 3 juga yang menonjol, yang hampir mirip sama isinya. Apa berhalaan yang dipuja? Adalah 1, Al-Lata. Al-Lata itu berhala industri, produksi makanan, kekayaan. Jadi orang memuja kekayaan. Kalau dalam bahasa tadi penjajahan the gold, emas. Ya. Kemudian keberhalaan yang kedua yang besar ada 3 adalah Al-Uzza, yakni penguasaan, imperium, koloni kependudukan. Kalau di sini tadi dalam bahasa penjajahan the Gloria, glorious, koloni atau imperialisme. Kemudian wajah ketiga yang pokok berhala Arab waktu adalah Manat, yakni kenikmatan, kemakmuran untuk dinikmati. Jadi hedonisme. Orang keberhalaan 3 inilah pada zaman nanti yang diformulasikan oleh Eropa, oleh Jerman waktu itu misalnya harta, tahta, dan wanita. Kalau dalam bentuk berhala tadi apa? Uzza, Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian dalam aksi penjajahan Eropa ke Indonesia bawa 3, the gold, akan ngeruk kekayaan, itu hedonisme, atau Lata. Juga akan menyebarkan kekuasaan, akan diduduki kolonialisme, juga dikuasai bukan sekedar manggon toh. Jadi kalau orang asing datang ke Indonesia bukan sekedar manggon toh, tapi akan menguasai. Ini permasalahannya, imperium. Kemudian yang ketiga tadi adalah gospel, penyebaran agama. Ini orang Islam akan dibodohkan agamanya orang Islam, akan dikerdilkan, nanti diganti dengan kepercayaan yang lain. Ini jadi kita sudah merdeka, tapi ada tetapi. Jangan 3 hal itu masih berjalan di Indonesia. Cara wong kula nyebut landa kuning wis ora ono ning landa ireng. Nah ini. Maka juga sekarang sistem kolonialisme, imperialisme di Indonesia mungkin masih berjalan. Sebagian undang-undangnya, model perundang-undangannya, model nanti sistem berpikirnya
kemudian juga model-model yang lain. Ini perjuangan kita orang Jawa. Maka dalam nyanyian Indonesia Raya itu luar biasa yang perlu kita bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nanti satu saat akan dibalik. Mengapa bangun jiwa urip pikir? Bangunlah badannya materialisme. Infrastruktur apa aja dimuliakan tapi jiwanya bobrok. Mungkin panjenengan mengikuti perkembangan para pemuka polisi jenderal-jenderal di Jakarta di pusat. Jenderal-jenderal tapi rapuh jiwanya ada. Berapa jenderal ada berapa sekarang yang ditahan karena kasus ini. Perkara ini yang buat ini. Dalam komentar-komentar orang-orang hebat kayak begitu kok sepele banget ya. Itu karena menyembah 3 hal tadi. Penyakit 3 berhala itu Lata, Uzza, Manat. Ini kita prihatin bersama. Padahal yang namanya polisi itu bahasa asing, polse itu bijaksana. Nanti dalam praktek tak disebutlah politik. Bijaksana untuk ketertiban. Nanti yang tertib namanya politan. Maka daerah kota yang tertib disebutlah metropolitan. Itulah yang disebut Al-Madinah Al-Munawwarah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya waktu hijrah dari Mekah kemudian ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang digambar tata negara modern disebut metropolitan. Nah, sekarang negara kita ini ya diharapkanlah semoga impian zaman kuno para pujaannya pun Indonesia itu the spoil of paradise, sekelumit surga. Kalau orang Arab nyebut pujangga Arab qit'atun minal jannah, Indonesia itu sepotong surga, makmurnya luar biasa. Kata nyanyian juga begitu dinyanyikan kata orang, tanah kita tanah surga. Tapi kalau umat Islam tidak disadarkan betul bangun jiwa rohani, iman dan sebagainya, kita mungkin bagikan di neraka hidup di tanah. Cara peribahasa apa itu? Ono ayam mati nang lumbung, gitu istilahnya itu. Anak ayam mati di lumbung. Marilah kita bersama wujudkan syukur kita kepada Allah untuk menghadapi 3 sistem penjajahan, 3 sistem keberhalaan. Dan itulah perjuangan kita untuk melanjutkan kemerdekaan Republik Indonesia bersama. Barakallah, astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim.